Orang boleh mengalami kehidupan yang pahit, getir, dan saya rasa semua orang mengalaminya. Tetapi yang tidak boleh hilang adalah impian hidup itu. Hai guys, anak-anak raja di atas segala raja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya, Jimmy Suhadi, dalam isu hidup sehat. Sebenarnya bagaimana sih hidup sehat itu? Jelas yang kita mau adalah sehat rohani dan jasmani. Ya. Jadi ada keseimbangan dalam hal ini. Nah, bagaimana dengan jasmani dulu kita bicara supaya punya jasmani yang sehat. Mau atau tidak mau, maka berarti kita harus punya gaya pola hidup yang benar. Pola hidupnya seperti apa? Bicara hanya dua, makanan dan olahraga. Harus ada keseimbangan. Makan bukan sekenyang-kenyangnya, tetapi secukupnya. Nah, di samping makan, maka pola hidup juga harus diimbangi dengan olahraga. Mungkin kalau kita menggunakan contoh karet, saudara, karet kalau bagus dilihat dan tidak pernah ditarik-tarik, dibiarkan, satu saat saudara tarik, apa yang terjadi? Akan putus. Nah, karet ini supaya tahan lama gimana? Semakin karet itu sering dipakai, semakin kuat dia. Karena elastisitasnya akan semakin baik. Demikian juga tubuh kita. Dan Alkitab juga mengatakan bahwa sehat rohani itu sangat berpengaruh pada kehidupan seseorang. Karena secara kedokteran pun diakui bahwa suatu penyakit terjadi disebabkan 70-80% lebih banyak disebabkan oleh pikiran. 20-30% baru disebabkan oleh faktor lain. Jadi kesehatan seseorang itu banyak sekali dipengaruhi oleh pikiran. Nah, itu sebabnya firman Tuhan dengan jelas mengatakan hati yang gembira adalah obat yang mujara. Kalau kita mau mengalami kehidupan yang sehat, rohani dan jasmani, maka justru rohanilah yang lebih besar porsinya. Bagaimana supaya rohani yang sehat? Kalau saya katakan rohani yang sehat adalah rohani yang bebas dari hidup ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan dari pikiran-pikiran negatif. Itu kalau mau dikatakan rohani yang sehat. Saudara, di umur saya sekarang ini, silakan tebak sendiri berapa umur saya. Ya, tetapi yang jelas saya nggak merasa tua, saya nggak merasa tidak berguna, saya nggak merasa sudah uzur, saya nggak merasa tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Kenapa? Karena saya tahu saya ini anak raja. Dan selama Tuhan memberikan saya nafas kehidupan, maka berarti hidup saya masih berguna untuk banyak orang. Kalau Tuhan masih izinkan saya hidup di dunia, maka hidup saya berarti untuk orang lain. Saya merasa aman sebagai anak raja di atas segala raja. Saya yakin apapun yang saya kerjakan, Bapakku pasti akan berkati. Dia akan campur tangan. Dengan hati yang bersyukur, hati yang tenang, hati yang tetap bersuka cita, maka saya boleh katakan saya punya rohani yang sehat. Dan ini membawa pengaruh kepada jasmani saya. Di mana sampai hari ini saya nggak merasa tua, saya masih sehat karena saya tahu status saya adalah anak raja. Maka kesehatan itu Tuhan berikan. Karena dengan jelas Tuhan katakan, aku datang ke dunia untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan, rohani dan jasmani. Siap guys? Ayo maju terus. Oke, sampai ketemu di episode lain bersama saya Jimmy Suhadi.